kita bisa mengetahui tentang syariat-syariat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, dan semoga kita semuanya termasuk yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mereka para ulama yang keberadaan mereka di antara kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar. Beliau sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Siapa yang memuliakan para ulama berarti memuliakan Nabi Muhammad. Dan siapa yang mencintai para ulama berarti mencintai Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang taat kepada para ulama berarti taat kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah." Barang siapa yang datang berjenguk kepada orang alim, maka seakan-akan dia itu datang berjenguk kepadaku. Barang siapa yang datang bersalaman kepada seorang alim, seakan-akan dia itu datang bersalaman denganku. Dan barang siapa yang datang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita lakukan pada malam ini, berarti dia telah duduk bersamaku. Sedangkan yang biasa duduk bersamaku di dunia, kelak di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga kita semua menjadi teman duduk Nabi Muhammad. Mereka pula lah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man nadhara ila wajhi alimin wa fariha biha, khalaqallahu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang memandang wajah orang alim lalu dia bahagia dan gembira dengan pandangannya itu, maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang memintakan ampun dari waktu itu sampai hari kiamat nanti. Mereka pula lah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Iza istama'al alim wal abid ala sirat, faqila lil abid udkhulil jannah wa tana'am fiha bi ibadatin, wa qila lil alim gif hatta tashfa'a liman ahbabta." Yang artinya nanti tatkala dua golongan ini melewati sirat, maka selalu ada seruan yang diserukan kepada dua golongan itu, yaitu golongan ahli ibadah dan golongan para ulama. Setiap golongan ahli ibadah melewati dan melintas di atas sirat, maka dikatakan kepada mereka, cepat lintasilah sirat ini dan masuklah ke dalam surga. Nikmatilah isi nikmat surga berkat ibadah yang telah kalian lakukan selama di dunia. Tapi tatkala para ulama yang melintas di atas sirat, maka ada seruan yang diserukan kepada mereka, tetaplah kalian di sana, sehingga kalian berikan sebanyak-banyaknya, sesuka-sukanya siapapun yang kalian kehendaki dengan syafaat kalian. Semoga kita semuanya termasuk yang berada di dalam hati para ulama. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama. Karena kelak di padang mahsyar kita tidak akan mencari kecuali hanya tiga golongan: para nabi, para alim, dan para syahid. Semoga kita semuanya termasuk yang berhubungan langsung dengan para ulama, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat para ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam hal ini alhamdulillah banyak sekali tuan guru yang datang, yang kami sebutkan Tuan Guru Fahrul Razi, saudara senior kami, sesama alumni pondok pesantren yang ada di Madinah Al-Thayyibah, dan juga Tuan Guru Izzi, Tuan Guru Syakir, dan juga semua para ulama yang maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka dimanapun menjadi sebab amannya umat di tempat itu. Alhamdulillah, kami sangat-sangat heran kepada Lombok, terutama Lombok Tengah. Begitu banyak para habaib,
berarti memang dikehendaki oleh Allah SWT dengan keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau salah satu daripada wali kutub, rajanya wali dunia yang ada di Indonesia, yang kebetulan dimakamkan di Bogor. Beliau itu kalau masuk di satu kota untuk berdakwah, maka pertama kali ketika diminta untuk menginap, yang ditanyakan adalah apakah di situ ada habaibnya. Kalau dikatakan iya, maka beliau mau untuk menyambut tuan rumah menginap di tempat itu. Tapi kalau dikatakan tidak ada habaibnya, maka beliau keluar daripada kota itu. Karena beliau katakan, di mana ada habaib, di situ ada keamanan. Alhamdulillah di tempat ini banyak para habaib. Semoga kita termasuk memuliakan mereka. Amin. Semoga kita termasuk mencintai mereka, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat datuk mereka, berkat mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya Habib Muhammad BSA, Habib Zain Al-Kaf, Habib Sadiq, dan juga para habaib yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya, yang sama-sama kita muliakan, kita taati, kita hormati. Kalau bukan karena mereka, kita tidak aman hidup. Kalau bukan karena mereka, kita tidak akan sejahtera. Dan mereka pula lah yang sama sekali tidak luput daripada perhatian Nabi kita Muhammad SAW. Para umara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja dari hari-hari Bapak Bupati, begitu pula pejabat-pejabat yang lainnya, itu sama halnya seperti ibadah selama 60 tahun. Semoga Bapak Bupati, Bapak Wabub, Bapak Ketua DPRD, dan juga semua para pejabat, termasuk yang menyanding dan berdampingi Nabi Muhammad SAW, termasuk yang mendapatkan kemuliaan seperti disebutkan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya bahu-membahu untuk meraih husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuma maaf, saya tadi agak bingung juga, karena pada diri Pak Bupati dua hal sekaligus ada pada diri beliau, sehingga kalau saya bingung bisa-bisa jadi malaikat juga bingung nanti. Beliau Pak Bupati, beliau juga Pak Kiai. Jadi nanti yang ditonjolkan yang mana? Jangan-jangan nanti kalau dipanggil Pak Kiai, dia bilang saya Pak Bupati, atau Pak Bupati saya bilang saya Pak Kiai. Bisa membingungkan para malaikat, dan insya Allah karena kebingungannya akhirnya bersanding dengan Nabi Muhammad, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga begitu luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau. Ini adalah salah satu contoh daripada Pak Bupati yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita doakan semoga beliau bisa merengkuh kegubernuran, insya Allah, nomor 1 di NTB, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, terutama para wali santri Dalwa dan juga ketua forum komunikasi wali santri Dalwa yang telah dikukuhkan semalam, yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada malam ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkumpul di tempat yang mulia, di masjid yang mulia, dengan niatan yang mulia. Tidak ada lain kecuali niat kita ingin mendekat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, dengan cara berselawatan bersama-sama, dengan cara mendengar tausiah agama yang tidak lain mereka para ulama itu adalah para pewaris daripada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga keniatan kita ini, apa yang kita laksanakan pada malam ini, benar-benar dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya, sehingga kita pulang dari tempat ini dalam keadaan semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, penyakit-penyakit kita disembuhkan, dan semoga keadaan-keadaan kita yang tidak baik, semoga Allah rubahkan menjadi keadaan yang lebih dicintai dan lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan bonus bagi umat Nabi Muhammad, hanya bagi umat Nabi Muhammad, tidak ada yang lain. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah SWT, karena kita telah menjadi umat Nabi Muhammad, umat dari seorang Nabi yang begitu mencintai kita sebagai umatnya,
Umat dari seorang Nabi yang satu-satunya Nabi yang pernah berkata dan bersabda di dalam hidupnya, inni arhamukum asyaddu rahmatan min abaikum lakum wa asyaddu rahmatan min anfusikum li anfusikum. Aku ini adalah seorang Nabi yang mencintai kalian semuanya melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada anak-anaknya, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri kepada diri kalian sendiri. Beliau bukan hanya mengucapkan tapi membawa bukti. Beliau bersumpah. Keterusan dalam hadis tersebut, beliau bersabda, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena dengan duri di kakinya, sakit bukan? Demi Allah, aku juga merasakan sakitnya dalam hati. Hanya Nabi kita Muhammad yang mempunyai perasaan semacam itu untuk umatnya. Alhamdulillah, kita menjadi umatnya. Bahkan beliau dikatakan oleh para ulama, beliau satu-satunya Nabi yang telah berkorban hidupnya, berkorban kebahagiaannya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan kesempatan yang didapatkannya, yang harusnya didapatnya, semuanya dikorbankan untuk umatnya Nabi.